Modus yang dipakai itu adalah dengan diiming-imingi kalau misalnya robot trading ini adalah robot trading yang memiliki izin resmi. Terus dari situ masyarakat banyak yang percaya dan juga akhirnya memasukkan uang mereka. Nah, sistem yang dipakai itu adalah skema Ponzi ataupun MLM gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang join, semakin banyaklah keuntungan kalian. Jadi kalian bisa ngajak-ngajak teman kalian dan juga orang-orang yang nantinya juga akan terkena penipuan ini. Atta Halilintar, suami dari Aurel Hermansyah, dikabarkan terjerat kasus robot trading. Atta Halilintar pun diduga ditetapkan sebagai tersangka atas investasi bodong tersebut. Namun hingga saat ini polisi tidak kunjung menangkap Atta Halilintar. Dengan kabar tersebut, netizen yang budiman pun tidak tinggal diam. Mereka langsung menyerbu akun media sosial milik Atta Halilintar. Banyak dari mereka yang terkejut dan menanyakan kebenaran berita ini. Bukan komentar negatif yang diberikan, namun berupa komentar positif serta kalimat penyemangat. Atta Halilintar sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Bareskrim Polri mengkonfirmasi bahwa mereka masih terus melakukan pemeriksaan terhadap Atta Halilintar dan 4 publik figur lainnya yang terlibat dalam dugaan investasi bodong robot trading Net89. Brigjen Helvi Assegaf dari Dirtipideksus Bareskrim Polri menyatakan, terkait dengan status artis sudah dilakukan pemeriksaan. Saat ini juga tetap dilakukan pemeriksaan dengan BAP yang sudah ada. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Atta Halilintar hingga Kevin Aprilio diperiksa atas kasus penipuan trading. Kasus penipuan yang menggunakan aplikasi atau teknologi robot trading Net89 pada sekitar tahun 2022 ini kan memang cukup kayak menggemparkan gitu ya guys. Banyak sekali influencer yang terseret. Tidak hanya influencer tapi juga ada selebriti gitu guys. Nah, kemarin Atta Halilintar hingga Kevin Aprilio dan beberapa artis yang lain gitu ya guys diperiksa di kepolisian atas kasus dugaan penipuan robot trading tersebut. Status dari Atta Halilintar hingga Kevin Aprilio dan beberapa selebritas yang diperiksa kemarin tuh ya guys masih dalam status saksi gitu. Tapi ada nih pengacara dari para korban gitu mengatakan kalau para saksi ini atau selebriti ini diduga juga menerima uang dari robot trading tersebut gitu guys, selain kayak mempromosikan gitu. Diketahui gitu ya guys, kerugian dari robot trading ini tuh sangat fantastis sekali gitu guys. Kerugian itu kayak mencapai miliaran rupiah atau sampai puluhan miliar rupiah, karena ini kan investasi bodong yang trading itu loh guys, yang kayak misalnya saham-saham trading gitu deh, yang dulu itu pernah 2 influencer gitu yang katanya kaya dari trading ini ternyata nipu gitu dan sudah dipenjara dan semua asetnya ini disita kan. Siapa ya namanya lupa, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Nah, ternyata kasusnya ini tuh kayak belum selesai, nggak tahu ini tuh kasus yang sama atau yang berbeda gitu aplikasi tradingnya, cuman yang ini tuh katanya Net89 gitu guys. Kalau yang sebelumnya kurang tahu pasti itu aplikasi yang bernama apa gitu ya. Waduh guys, kita ikutin aja apakah saksi-saksi atau status saksi ini bakalan naik menjadi status yang lain gitu, dan apakah selebritas yang terseret di trading bodong atau investasi bodong ini bakalan terkena imbasnya gitu ya. Wow. Ada beberapa artis terlibat dari kasus robot trading. Yang dimana yang kita tahu artis tersebut ya nggak sembarangan ya, memang udah ternama di dunia perartisan. Seperti yang kita tahu, para artis yang terlibat itu adalah artis yang tajir. Dari sini kita paham bahwa yang kaya, yang tajir itu tidak semuanya 100% di jalan yang lurus. Lebih baik hidup sederhana tapi tidak melakukan penipuan di mana-mana. Sebegitu inginnya dipandang, dinilai tajir, ternyata jadi orang kaya itu susah ya. Segala cara harus dilakukan. Itulah akibat terlalu cinta dengan dunia, terlalu haus dengan pujian. Atta Halilintar Taki Malik tersangka. Ini yang banyak tersebar di pencarian. Jadi begini ya, kalau kita melihat berita, lihat langsung sumber yang terverifikasi. Kita lihat sumber beritanya, link beritanya. Di situ, kalau kita melihat dari link berita yang clear, yang jelas dan terverifikasi, mereka hanya dipanggil sebagai saksi
ya mereka hanya dimintai keterangan, bisa saja berkaitan dengan aliran dananya, ya seperti Taki sudah verifikasi bahwa dia dipanggil berkaitan dengan pada satu lelang. Si owner ini, ya aplikasi ini, dia membeli sepeda, lalu hadiahnya kemudian disumbangkan. Clear, tidak ada masalah, nggak ada kaitan dengan aplikasi. Apakah kemungkinan bisa jadi tersangka? Ya kita lihat, ada nggak mereka mempunyai mensrea, ada niat jahat, atau ikut serta berkaitan dengan adanya aplikasi. Ya, kita lihat aja. Tetapi selama ini mereka hanya dipanggil sebagai saksi. Jangan beritanya dikacaukan ya. Dari kemarin pasti rame di FYP kalian nih artis-artis yang terseret namanya ya di kasus Net89. Apa sih kasus Net89 situ? Mari kita bahas. Dari artikel yang gue baca, artis-artis yang disebutin ini mereka itu ditetapkan sebagai saksi ya, dimana katanya mereka pertama kali diajakin oleh orang yang mereka kenal untuk memulai bisnis robot trading ini yang cuannya itu maksimal gitu ya. Gue tahu ini karena emang ini booming banget di tahun 2020, 2021 sampai 2022. Modus yang dipakai itu adalah dengan diiming-imingi kalau misalnya robot trading ini adalah robot trading yang memiliki izin resmi. Terus dari situ masyarakat banyak yang percaya dan juga akhirnya memasukkan uang mereka. Nah, sistem yang dipakai itu adalah skema Ponzi ataupun MLM gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang join, semakin banyaklah keuntungan kalian. Jadi kalian bisa ngajak-ngajak teman kalian dan juga orang-orang yang nantinya juga akan terkena penipuan ini. Misalnya nih lu masukin 1 juta ke dalam robot trading itu gitu ya. Terus besoknya lu lihat uang lu udah jadi 1,50 juta dalam 1 hari jadi 50.000 gitu. Ini misalkan perumpamaan doang ya. Jadi kayak kan menggiurkan banget dan juga semakin banyak orang pengen join. Emang keuntungan yang diberikan itu bener-bener gak masuk akal dan juga itu posisinya lagi COVID, jadi semua orang lagi di rumah dan itu emang beneran menggiurkan banget karena ya artis-artis pun juga banyak yang kena. Dan mereka itu mainnya pinter ya, jadi gak langsung dalam berapa bulan langsung kena tipu gitu. Ini tuh biasanya berjalan 1 tahunan sampai semua orang korbannya udah banyak gitu kan, akhirnya baru gak bisa ngambil uang mereka. Yang paling gila adalah korbannya itu mencapai 7.000 orang dengan total kerugian yang belum bisa dirincikan pasti. Coba kalian bayangin dari tahun 2022 gitu loh, saking banyaknya orang yang kena tipu. Dan juga Kevin Julio itu menjadi salah satu artis yang kena tipu dari artikel yang gue baca. Nah, kurang lebih segitu aja yang bisa gue kasih tau kepada kalian mengenai kasus Net89 ini. Kalau misalnya ada yang kurang silahkan ditambahin gitu kan. Dan juga gue berharap semoga kasus ini cepat selesai. Dan emang beneran bahaya banget gengs, kasus Ponzi kayak gini tuh nggak sekali 2 kali, tapi selalu ada aja korbannya karena emang semenggiurkan itu. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love, and go.